Assalamualaikum Bapak Ibu Sahabat Tani, kembali lagi di channel Sahabat Hortikultura bersama saya Ato Tani. Dan pada kesempatan kali ini di tanggal 12 Januari 2026 saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai merah keriting yang ke 27 kalinya sahabat tani ya. Dan tepat di hari ini tanaman cabai merah keriting yang saya tanam berumur 114 hari setelah pindah tanam. Dan alhamdulillah kemarin di tanggal 10 kita telah melakukan pemetikan atau pemanenan yang kelima kalinya sahabat tani ya. Dan seharusnya penyemprotan hari ini jadwalnya itu di hari kemarin sahabat tani ya, tetapi karena kemarin itu hujannya full seharian dari pagi sampai sore hari sehingga tidak ada kesempatan kita untuk melakukan penyemprotan sebagai perawatan rutin pada tanaman cabai kita sahabat tani. Dan alhamdulillah di hari ini walaupun belum ada matahari tetapi sempat hujan juga tadi pagi sahabat tani ya. Sekarang jam 8 pagi sudah reda. Kita coba untuk melakukan penyemprotan yang ke berapa tadi 27 kalinya sahabat tani. Dan pada penyemprotan kali ini saya akan memasukkan 3 pestisida yang terdiri dari 2 insektisida dan 1 fungisida. Dan kemarin juga pada saat kita melakukan pemetikan tanaman cabai, saya menemukan beberapa hama yang baru masuk sahabat tani, yaitu ulat bor, ulat pelubang pada ulat yang melubangi di buah cabai kita sahabat tani. Jadi pada penyemprotan kali ini saya akan memasukkan 1 insek yang sasarannya ke ulat tetapi bersifat translaminar, sistemik translaminar sahabat tani ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pencampuran atau pengadukan pestisidanya, kita lihat-lihat dulu tanaman cabainya. Ini dia. Nah, seperti ini penampakan tanaman cabai merah keriting di umur 14 hari setelah pindah tanam sahabat tani ya. Buah ujung sudah nampak semakin besar seperti ini sahabat tani. Dan sekarang masih gerimis karena tadi jam 5 subuh sempat hujan deras juga sahabat tani, tetapi mudah-mudahan hujannya sudah semakin mereda. Langit pun sudah agak tipis ya mendungnya. Dan seperti yang saya katakan di awal video bahwa penyemprotan yang dilakukan hari ini harusnya dilakukan hari kemarin sahabat tani. Tetapi karena kemarin itu hujannya dari pagi full sampai sore hari, jadi kita tidak bisa melakukan penyemprotan sebagai kegiatan rutin atau perawatan rutin pada tanaman cabai kita sahabat tani ya. Mudah-mudahan di hari ini mendung semakin menipis dan tidak hujan ya, agar kita bisa melakukan penyemprotan sebagai perawatan tanaman kita sahabat tani. Sudah mulai merah lagi sahabat tani, itu yang di bagian bawah seperti ini ya. Cuacanya sahabat tani ngeri-ngeri sedap seperti ini. Mudah-mudahan bisa sampai finish sahabat tani ya. Dan untuk rumput jenis lulangan ini sudah kita aplikasikan herbisida selektif sahabat tani ya. Nanti kalau hasilnya bagus dan dampaknya positif, tidak ada efek pada tanaman cabai kita, kita akan sepil juga bahan aktifnya sahabat tani ya. Oke sahabat tani, mari kita lanjut lagi ke saung sana untuk melakukan pengadukan pestisida. Sembari menunggu daun tanaman cabainya kering dulu sahabat tani ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu tanaman cabai merah keriting di umur 114 hari setelah pindah tanam. Oke, mari kita langsung saja ke pencampuran atau pengadukan pestisidanya sahabat tani. Dan seperti biasa saya akan mengisi air terlebih dahulu ke dalam tangki sebanyak 2-5 liter terlebih dahulu sahabat tani ya.
Nah, untuk pestisida yang pertama di sini saya akan menggunakan jenis insektisida Sagribit, sahabat tani ya. Sagribit ini berbahan aktif emamectin benzoat 7% dan chlorbenzuron, sahabat tani ya. Jadi Sagribit ini sasaran utamanya itu adalah ulat, sekaligus berefek juga kepada jenis kutu-kutuan, sahabat tani. Salah satunya adalah kutu trips, sahabat tani. Oke, kita buka dulu. Nah, Sagribit ini insektisida berbentuk WP atau tepung, sahabat tani ya. Makanya kita akan aduk terlebih dahulu. Untuk Sagribit saya akan memasukkan 1 sendok makan seperti ini, sahabat tani ya. Tidak terlalu penuh. Oke, untuk Sagribit kita aduk terlebih dahulu. Nah, seperti yang sudah saya katakan, sahabat tani, Sagribit ini adalah sasarannya ulat dan berefek ke kutu-kutuan juga, dan mempunyai 2 bahan aktif. Yang pertama emamectin benzoat dan yang kedua chlorbenzuron, sahabat tani ya. Nah, di bahan aktif chlorbenzuron itu ada juga pembeku telurnya, sahabat tani. Ketika kaper menaruh telur di tanaman cabai kita atau di dalam batang atau buah cabai kita, nantinya itu akan beku atau mengganggu si telur itu agar tidak menetas, sahabat tani. Jadi Sagribit ini sangat dianjurkan untuk jenis ulat yang masuk ke dalam batang atau ke dalam buah, sahabat tani ya. Oke, untuk Sagribit 1 sendok makan masuk. Dan yang kedua, di sini ada fungisida berbahan aktif Mancozeb, sahabat tani ya. Di sini saya menggunakan merek dagang Cadillac, sahabat tani. Untuk Mancozeb atau Cadillac saya akan memasukkan 2 sendok makan seperti ini. Oke, kita aduk. Nah, ini untuk pencegahan agar tanaman cabai kita terhindar dari serangan penyakit, sahabat tani ya, khususnya jamur. Karena Mancozeb ini memang cukup diakui oleh sebagian besar petani untuk melindungi tanaman kita dari serangan jamur. Nah, beberapa contohnya seperti patek, terus busuk daun, busuk batang, dan juga ya intinya Mancozeb ini adalah fungisida hampir semua jenis jamur. Perkembangannya bisa ditekan oleh bahan aktif Mancozeb ini, sahabat tani ya. Oke, kita masukkan Mancozeb atau Cadillac 2 sendok makan masuk. Dan untuk pestisida selanjutnya, di sini saya akan memasukkan insektisida yang berbahan aktif Diaventuron, sahabat tani ya. Saya masih menggunakan merek Agus. Walaupun memang di musim hujan perkembangan kutu-kutuan tidak terlalu begitu cepat, tetapi ini hanya untuk antisipasi, sahabat tani ya. Untuk Diaventuron atau Agus saya akan menggunakan 20 ml, sahabat tani. Atau kalau Bapak Ibu sahabat tani menggunakan sendok, bisa menggunakan 4 sendok makan, sahabat tani ya. Oke, kita aduk. Oke, untuk Agus atau Diaventuron 20 ml masuk. Dan yang terakhir, jangan sampai ketinggalan, sahabat tani ya.
saya selalu memasukkan perekat di setiap kali melakukan penyemprotan, entah itu di musim panas atau di musim hujan. Menurut saya perekat ini wajib untuk kita ikut sertakan sahabat tani ya, agar kerja pestisida kita lebih maksimal lagi. Untuk perekat saya akan masukkan 25 ml. Habis sahabat tani, saya buat cadangan. Oke, kita aduk. Dan perekat kita masukkan di paling akhir sahabat tani ya. Lanjut kita isi tangki sprayer sampai penuh. Oke, penuh. Dan kita juga harus mengaduknya kembali di dalam tangki sahabat tani ya, agar pestisida dapat tercampur dengan rata. Dengan kita menyalakan pompa sprayernya seperti ini. Oke, cukup. Tinggal kita tutup. Dan lanjut kita aplikasikan ke tanaman cabai kita. Di ladang yang luas aku bekerja dengan gembira, menanam benih, merawat tanaman dengan cinta. Aku petani yang gigih, tidak kenal lelah, mencari hasil yang baik untuk keluarga dan negeri. Petani yang gigih, aku bekerja dengan hati, mencari hasil yang baik untuk kehidupan yang lebih baik. Aku tidak kenal lelah. Baik, mungkin hanya itu sharing kita dan kegiatan saya di hari ini sahabat tani ya, yaitu penyemprotan pada tanaman cabai merah keriting. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini sahabat tani ya. Jangan lupa nyalakan juga tombol lonceng atau tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel Sahabat Hortikultura. Semoga video ini bermanfaat. Akhir wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan terima kasih. Tidak kenal lelah, mencari hasil yang baik.